أن الله يقبل من الجميع ويعفو عن الجميع ويسلس على الجميع في الدين والدين والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi darin amin wa qala radhiyallahu ankum. Minggu kemarin kita sudah menjelaskan sebagian di antaranya adalah masalah pembahasan tentang jildul maitah, kulit daripada maitah. Maitah itu adalah bangkai alladzi dzubihat bi ghairi zakati syar'iyyah, hewan yang mati atau bangkai yang tidak disembelih secara syariat, yaitu syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua hewan itu boleh disama kecuali dua hewan yang dilarang dan tidak bisa disama dan dia tidak bisa bakalan menjadi suci. Hewan kalab dan khinzir, anjing sama babi. Au wa ma tawallat min ahadihima, atau sesuatu yang lahir daripada kalab dan khinzir tersebut. Jadi semua selain daripada dua ini boleh dia disama. Ini cara menyamaknya ala kulihat. Tahunya cuman di dalam kitab. Kalau nyamak langsung belum pernah. Di Jambi di mana tempat orang nyamak? Hah? Kurang tahu. Tidak ada ya? Kalau sapi, Kalau jange itu kerbau. iya, kerbau atau sapi biasanya. Nah, dia ada lenderan di antara kulitnya itu. Misal kebetulan antum ketemu sapi atau kerbau mati, tidak disembelih misalnya. Nah, ini sayang nih kulitnya. Akhirnya dikulitin, setelah dikulit baru disama. Disama apa? Kulit lenderannya itu dibuang. Ada yang mengatakan menggunakan sesuatu yang pedas. Yang pedas itu seperti apa? Zarqul hamam, seperti kotoran burung merpati, bisa dibuat untuk menyamak kulit. Ada kuliah kita cerita ini, cuman belum pernah nyamak. Di Dinamitra kayaknya nyamak berarti kulit Ular ya? yang pas itu di Beringin. Iya. Misal kalau ada orang yang biasa jual ya kulit ular atau dan sejenisnya atau kulit buaya, nah itu biasanya orang itu bisa nyamak ya. Atau pakai sejenis seperti apa? Seperti ini apa? Kalau sekarang ini kan ada zat kayak alkohol dan sejenisnya. Nah, mungkin ada zat yang seperti itu untuk membersihkan daripada kulit bangkai hewan. Setelah dibersihkan, mungkin ada proses yang lainnya, wallahu a'lam, dijemur atau diapain. Akhirnya setelah itu baru dicuci. Setelah dicuci, diangkat, masih bau atau tidak? Kadang-kadang dia baunya kayak bacin, bau bacin. Berarti kalau masih bau bacin, yang disama itu belum suci. Biarpun dia direndam pakai air. Ini boleh. Kulit apa saja kecuali dua hewan tersebut, kalab dan khinzir. Wa azmul maitati wa sya'ruha najisun. Azam tulang, al maitah tulang bangkai itu hukumnya adalah najis.
Wa sya'ruha, begitu juga rambutnya ini juga najis. Maka di dalam kitab fikih disebutkan sesuatu yang keluar dari bangkai hewan berupa apapun bentuknya, seperti rambut ataupun tulang ataupun giginya ataupun taringnya, ini hukumnya adalah najis. Ada sebagian orang ditanya nih, pakai kalung taring harimau. Ketika ditanya itu taringnya apa? Oh, ini taring harimau nih Pak. Padahal dia habis sholat. Apa hukum sholatnya? Hamlun najasah. Sholatnya membawa najis dan sholatnya tidak sah. Begitu juga azmun, tulang. Tulang ini makanan siapa? Ya, makanan jin. Jin makan tulang. Kadang kalau kita makan ayam, tulangnya tidak dikasih lagi semua jin, kita makan. Ya, supaya kenapa? Mungkin ada di samping itu jin tuh nengok. Ya, kita lagi makan, ada udah tersisa tulangnya. Akhirnya jin nunggu-nunggu, udah tahunya tulangnya sudah dimakan sama manusia. Nah, itu agman itu adalah makanan, tulang makanan daripada jin. Ya, itu makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan bahwa ada juga mengatakan lahmul khinzir. Kemarin ada sudah dibahas daging babi. Disebutkan di dalam Al-Qur'an larangan yang diperintahkan, larangan oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah daripada untuk meninggalkan makan daging babi. Ada yang mengatakan, sudahlah, tidak masalah kita makan tulangnya, atau makan sum-sumnya babi, atau makan kulitnya babi, atau sejenisnya. Boleh, kata dia. Karena kenapa? Alasannya disebutkan di dalam Al-Quran hanya daging babi, kata dia. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan simple, ya, daging. Ya, kalau daging otomatis semuanya yang nempel di daging tersebut hukumnya adalah haram. Nempel kulitnya, maupun taringnya, maupun sumsumnya, maupun tulangnya, ini juga haram. Tidak boleh dimakan. Kita bayangkan, disamak saja tidak boleh, apalagi dimakan. Kalau khinzir itu ada ininya, ada bulunya. Iya, ada cuma tidak banyak, sedikit, titik 3 itu. Jadi kalau beli sepatu ataupun beli jaket, hati-hati. Bisa beli sepatu kulit, lihat ada tak bintik-bintik 3 di kulit. Kalau ada bintik-bintik 3 berarti kulit babi. Ya, atau beli jaket, wah jaket enak kulit ini, ditengok ada bintik-bintik 3. Itu kulit babi, hati-hati. Ya, kita bangga pakai sesuatu yang kulit, memang yang kulit mahal harganya. Ketika sudah dipakai, tidak tanya kulit babi, atau ikat pinggang. Kalau zaman dulu ikat pinggang, ya, terbuat dari kulit. Nah, selain daripada 2 hewan tersebut, ya, diperbolehkan kapan? Ketika sudah disamak. Bahasa Jambinya nyamak sama kan? Sama ya. Kalau bahasa Arabnya ad-dabagh, pakai ghain, ad-dabagh, menyamak. Kalau dulu ada di Rawasari bawah itu nyamak kulit buaya. Siapa Yudi, abahnya, Allahyarham. Nah, itu kulit buaya dibuat tas atau dibuat jaket dan sejenisnya. Itu diperbolehkan ketika dia disamak. Ular juga boleh. Ular juga boleh disamak. Baik, kira. Illal adami, kecuali manusia. Ya, manusia hukumnya apa?
Najis atau tidak? Tidak. Ya, manusia itu hukumnya adalah suci. Walaqad karramna bani Adam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah kami muliakan daripada anak keturunan Adam. Kita bayangin, manusia itu matinya tidak najis. Cuman hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu, diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk dimandikan. Tapi jasadnya itu tidak najis. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal musyrikuna najasun." Sesungguhnya orang-orang musyrikun, orang-orang yang musyrik kepada Allah, najasun, mereka najis. Tapi yang dimaksud najis di sini adalah najis etikodi, najis keyakinannya, bukan badannya najis. Kecuali kalau dia habis makan khinzir, habis makan babi misalnya, dia megang, kita salaman, mau salaman, ya najis tangannya dia. Karena kenapa? Dia makan babi, habis dari restoran makannya pakai tangannya, ya. Dia makan babi, salaman sama kita, ya najis tangannya dia. Najisnya mughaladah. Kalau dia salaman seperti biasa, kita tahu dia tidak makan babi dan sejenisnya yang diharamkan oleh Allah, ya kita salaman sudah kayak biasa. Nah, kalau zaman sekarang beda. Muslim ketemu muslim, sudah salaman cuci tangan. Ya, salaman sudah itu cuci tangan. Na'udzubillah min dzalik. Ya, Iqra. Yang dijelaskan, yang dijelaskan kemarin. Ya. Semua haram kecuali bangkai ikan atau belalang. Pasal baru. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wala yajuzu isti'malu awaliz zahab wal fiddah wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani. Nah, sekarang kita pembahasan masuk fi bayani ma yahrumu isti'maluhu minal awani wa ma yajuzu. Menjelaskan tentang apa-apa yang diharamkan ketika kita menggunakan wadah, ya. Awani itu jamak aniyah, jamak daripada bejana atau wadah seperti piring, cangkir, sendok, garpu, pisau dan sejenisnya. Ini yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Yang tidak boleh, wala yajuzu isti'malu, dan tidak diperbolehkan, maksudnya diharamkan kita menggunakan awani, bejana-bejana az-zahab wal fiddah. Jadi tidak boleh kita menggunakan bejana ataupun wadah yang terbuat daripada emas dan perak. Kalau zaman dahulu kan raja-raja itu identiknya dia dengan kegagahannya, dengan keperkasaannya, dengan hartanya, jabatannya. Jadi dia makannya di wadah bejana yang terbuat dari emas ataupun perak. Ini diharamkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun bejana, ya, wadah. Kalau zaman sekarang ada orang kafir makan pakai piring emas sama perak. Ada. Orang Islam pernah lihat belum? Sultan Pangeran Saudi piring emas, ya. Imitasi ya, Hah? Atau porsinya singgasananya terbuat dari emas. Nah, ini diharamkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wala yajuz, dan tidak diperbolehkan ghairat daruratin. Ketika kapan? Ketika dalam keadaan darurah. Bagi siapa? Lirrajulin aw imra'atin, bagi laki-laki ataupun perempuan. Misal kita laki-laki mau pakai wadah piring terbuat dari emas ataupun perak, atau cangkir yang terbuat dari emas ataupun perak, sendok dan garpu ataupun pisau, nah, ini diharamkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama mengatakan bahwasanya seperti Imam Bulqini mengatakan, begitu juga Imam Damiri mengatakan, barang siapa yang menggunakan wadah bejana yang terbuat daripada emas ataupun perak, ini hukumnya termasuk daripada minal kabair, termasuk daripada dosa besar. Jadi ya, cuma kadang-kadang orang ngeluarin piring emas takut dia, kaget dibawa lari, bukan untuk makan lagi, bawanya lari. Begitu juga Al-Imam Adrai mengatakan, sependapat daripada jumhur daripada ulama mengatakan, orang yang menggunakan bejana yang terbuat dari emas ataupun perak, ini hukumnya daripada shaghair, dosa kecil. Jadi kaul pendapat ini mungkin raja-raja zaman dulu itu makannya pakai piring emas ataupun ya, bejana yang lain terbuat dari emas. Wahwal mu'tamad, ini pendapatnya Imam Syafi'i. Jadi pendapat Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya orang yang menggunakan bejana yang terbuat dari emas ataupun perak, ini hukumnya hanya dosa kecil. Tetapi Al-Imam Bulqini dan Imam Damiri mengatakan minal kabair, termasuk daripada dosa besar. Ada juga pendapat ulama mengatakan seperti Imam Daud Al-Zahiri. Imam Daud Al-Zahiri ini sebenarnya pendapatnya ulama besar, akan tetapi pendapatnya juga tidak bisa juga kita pegang. Seperti Imam Daud Al-Zahiri ini menghalalkan seperti gitar gambus, gitar apa saja. Ini Imam Daud Al-Zahiri yang menghalalkan, yang memperbolehkan menggunakan daripada gitar. Akan tetapi mu'tamad indana Imam Syafi'i, jualan lempengan dari gitar itu saja hukumnya haram. Misal ada orang beli tali gitar, jualan talinya itu tidak sah, hukumnya haram. Kecuali kalau beli tali untuk mancing atau tali untuk layangan, itu boleh. Kalau talinya untuk gitar, biarpun dia jualannya pisah-pisah, jadi dibilang ini tidak boleh, ini tali gitar dijual, haram hukumnya. Udahlah, anak kan jual talinya, bukan jual gitar. Tetap juga hukumnya haram menurut Imam Syafi'i. Akan tetapi Imam Daud Al-Zahiri mengatakan bikarahiyati, hukumnya makruh kita menggunakan bejana yang terbuat daripada emas, wal fiddah, begitu juga perak dan perak. Qala Syafi'i al-Ghazali. Akan tetapi pendapat Imam Syafi'i fil qadim, pendapat yang dahulu, Imam Syafi'i mengatakan al-hurmah mukhtassu bil akal wasyurub, diharamkan cuma ketika kalau kita pakai bejananya untuk makan sama minum. Selain itu tidak haram. Nah, ini pendapat Imam Syafi'i fil qadim. Nah, ini pendapat ini banyak dipakai orang Saudi mungkin. Ya, mobilnya kalau Abu Ya Maliki ya, dalam kisah mengatakan murid-murid beliau pernah melihat setir beliau ya, setirnya mobilnya Abu Ya Maliki itu semuanya murni emas. Setir tidak tahu Allah berapa kilo. Ya, setirnya sama ininya pegangan gigi. Nah, itu terbuat dari emas. Ya, maklum misalnya kalau raja-raja kursi terbuat dari
dari emas. Nggak salah. Ya. Nah, itu ala kulli hal. Imam Syafi'i mengatakan khusus untuk makan dan minum. Duna ghairihima, dan tidak diharamkan selain daripada makan dan minum. Contoh Ka'bah, kiswah Ka'bah itu benangnya benang apa? Emas. Haram atau tidak? Di zaman Nabi kiswahnya terbuat dari emas. Hah? Atau baru-baru inilah Saudi yang buat? Zaman Nabi kayak gitu juga? Tidak. Bid'ah berarti. Alhamdulillah. Harta Ka'bah itu diperbolehkan menurut pendapat Imam Syafi'i fil qadimnya. Pendapat yang dahulu Imam Syafi'i diperbolehkan selain daripada wadah untuk makan dan minum. Kiswah Ka'bah diperbolehkan. Begitu juga apa saluran air itu apa namanya? Talang air. Apa namanya bahasa Arabnya? Mizab. Ya. Talang air yang ada di atas Ka'bah itu terbuat dari emas. Pernah kejadian satu orang, ya, miskin dia orang. Akhirnya dia doa, minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, anak kekurangan rezeki ya Allah. Minta engkau tolong, minta kepada Allah engkau jatuhkan itu mizab, ya, talang air tadi yang terbuat dari emas berdebuk, jatuh dia. Akhirnya diambil. Ketika diangkat ditangkap sama Surto, sama polisi. Laskar yang jago ditangkap. Inti maling emas itu dia. Ditangkap. Akhirnya disidang ditanya, kok bisa jatuh, dari mana inti manjat? Juluk ya? Dijuluk atau manjat? Enggak. Saya doa di bawah mizab itu, pancuran air itu, kebetulan ketika saya doa dia jatuh. Akhirnya kata imam pada zaman itu, nah sudah, sekarang pasang lagi bagus-bagus, nyuruh tukangnya, sudah dipasang. Besok ente doa, kalau jatuh ente ambil bawa balik. Besok doa lagi, jatuh mizab. Masya Allah. Jadi kalau antum ke Mekah, ya doa di situ. Mudahan jatuh, bisa bawa ke Indonesia. Jangan dijatuhin dari kepala. Ya, tak mungkin. Kalau yang di doa mungkin dipijak-pijak orang dulu. Saking banyak, saking ramainya manusia. Nah, itu pendapat Imam Syafi'i. Selain daripada itu diperbolehkan. Dan sekarang malahan banyak orang menyimpan emas lempengan daripada ngumpulin apa? Ya, cincin lebih bagus emas lempengan itu disimpan. Apa hukumnya? Ya, menurut Imam Syafi'i hukumnya tidak haram. Kecuali kalau dia berbentuk wadah, piring ataupun cangkir, sendok dan sejenisnya, ini hukumnya haram. Karena kenapa? Yajuru ala isti'malihi. Dimungkinkan ketika dibawa balik dipakai kayak. Nah, itu maka diharamkan. Nah, kecuali kalau lempengan, mungkin orang makan kue di atas lempengan emas. Enggak kan? Apalagi zaman sekarang ini buat kue atau es krim. Es krim itu lempengannya mutiara sama emas. Ada kan? Asli. Apa cuma nama baik? Ya, boleh dimakan. Alhamdulillah, insyaallah. Ya, dimakan. Allah alam kayak mana caranya. Nah, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi aniyatid dhahab wal fiddah. Janganlah kalian makan di bejana ataupun wadah yang terbuat daripada emas ataupun perak. Wala ta'kulu fi sahafihima, dan janganlah engkau makan di wadah-wadahnya. Nah, ini larangan yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada pembahasan tentang ada wadah misalnya. Cangkir itu ada cangkir yang beling,
kan ada apa namanya kalau yang pernik-perniknya, pernik-pernik yang dicangkir beling itu kan kuning. Bagaimana hukumnya seandainya yang beling itu kita tulis, kita bentuk dan kebetulan kuningnya itu memang asli emas? Apakah hukumnya haram atau tidak? Ini kayak ada pembahasan khusus. Ada sebagian ulama berpendapat mengatakan bahwasanya kalau emasnya lebih banyak daripada belingnya, maka hukumnya haram. Taunya dari mana? Kalau kita datangkan ke api, dia bakal ini ya bang, meleleh nih. Kalau dia meleleh berarti emasnya lebih banyak daripada belingnya. Atau misalnya untuk tempelan, kita punya piring misalnya, Pak, piring ini tidak bisa ditempel Pak, katanya. Kalau ditempel pakai besi dia bakal karatan terus. Ini tempelnya harus pakai emas sama pakai perak. Apa hukumnya? Ini ada nanti di belakang bakal kita sebutkan hukum. Nah, intinya awani-awani, wadah atau bejana yang terbuat daripada emas dan perak ini dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nanti kalau orang yang biasa pakai bejana, wadah yang terbuat dari emas dan perak, itu perutnya yujarjiru nar. Ini perutnya bakal meledak daripada api neraka. Nah, ini yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yajuzu, dan tidak diperbolehkan. Dimaksud la yajuzu di sini adalah yahrumu, diharamkan. Kecuali kapan? Lid darurah, kalau ada darurat. Misal kebetulan giginya patah, misalnya patah separuh, datang ke dokter, Pak, saya mau nyambung gigi Pak. Selama saya jadi dokter gigi, itu nyambung gigi tidak bisa Pak, kecuali giginya dicabut baru dipasang. Pernah orang pasang gigi patah, giginya patah setengah, sudah itu dipasang, bisa ditempel? Sekarang Bisa. Palingan dilekatin, ya bukan dipasang. Kalau mau dipasang dilepas semua baru diganti. Cuman dokter tadi bilang Pak bisa dilengketin Pak, cuman harus pakai emas atau pakai perak. Kayak dikeluarinnya itu biasanya. Nah, ini gigi emas nih Pak, ini sekian karat gitu dia, ini sekian suku. Nah, pilih yang mana kata dia. Gigi biasa sikok gitu, itu dokter biasanya yang paling mahal kurang lebih hampir 2 juta sikok gigi. Alhamdulillah kita lahir tidak ada nempah gigi lagi, sudah tumbuh. Seandainya kalau nempah, ya tidak ada kita ngumpulin untuk buat rumah dan sejenisnya, cuma ngumpulin untuk beli gigi. Ya, alhamdulillah itu nikmat ya dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh giginya ditempel dengan emas lid darurah, karena ada darurat. Atau misalnya giginya bolong, gigi bolong, gigi saya ini Pak sudah ditempel hampir kurang lebih 100 tempelan Pak, atas bawah semuanya ditempel. Biasa kalau tempelannya pakai apa? Ada semen gigi. Semen gigi. Nah, jadi orang tadi bilang sudahlah Pak, tidak usah pakai tempelan kayak biasa itu. Bisa tidak ditempel pakai emas? Akhirnya ditempel giginya yang bolong pakai emas. Kurang lebih mungkin 1 suku tempelan semuanya. Ya, apa hukumnya? Hukumnya diperbolehkan. Lid darurah. Karena kenapa? Karena emas itu dia tidak bakal meninggalkan karat. Beda kalau tempelan yang lain, tempelan besi ataupun tembaga dan yang lainnya, dia bakal menyisakan karat. Karat ini yang bakal menyebabkan sakit gigi. Siapa orang Indonesia pernah pakai gigi emas? Hah? Ada cuma 1 orang. Dono itu pakai gigi emas. Ya, orang Sumatera, orang Jambi ada.
pakai gigi emas? Tidak ada ya? Kalau kayu ada. Ya, hati-hati nanti kalau punya gigi emas. Habis dikubur digali orang, lepasin giginya. Kadang yang mandi. Ya, atau orang yang mandikannya. Nah itu diperbolehkan lid darurah, kecuali darurat. Gigi boleh ditempel dengan emas. Atau misalnya lepas giginya dipasang gigi emas, misalnya boleh. Tidak jadi masalah, diperbolehkan. Ada yang mengatakan haram atau tidak? Tidak haram, karena ada hajat. Kecuali kalau dipasang emas semua. Kata ke dokter, Pak, ini lepasin semua gigi saya, Pak, ganti gigi emas semua. Atau orang kaya se-Indonesia juga tidak ada dimasang gigi emas semua gigi. Palingan kawat gigi untuk ngerapiin gigi. Nah, itu diperbolehkan. Begitu juga ad-darurah diperbolehkan ketika anfun majdu', ketika hidungnya terpotong. Maka di zaman Nabi SAW ada satu sahabat yang hidungnya kena tebas, lepas ini. Apa dinamai ujung ini? Ujung hidung ini lepas. Akhirnya dia mengatakan, ya Rasulullah, apakah boleh saya nempelkan hidung saya ini pakai emas? Diperbolehkan oleh Nabi SAW. Karena emas itu dia tak bakal ninggalin karat dia. Kalau ditempel dengan yang lain dia bakal ya berkarat. Atau zaman sekarang dipakai apa? Kalau orang patah tangan, patah kaki pakai pen ini. Kalau pakai pen tuh nyilu-nyilu, dia besi, karatan. Nah, kecuali kalau pennya atau besinya diganti dengan emas, dia tidak bakalan karatan. Kita pakai pen mahalnya, naudzubillah min dzalik, atau lagi pakai pakai emas. Ya. Insyaallah itu diperbolehkan. Atau kuping telinganya kebetulan kepotong. Akhirnya kata si dokter tadi, sudahlah Pak, ada kuping kita buat, cuman kupingnya kuping emas. Nah, sudah pasang kuping emas. Boleh. Tidak jadi masalah. Apalagi selain itu? Mukhulah lid darurah, ini apa? Wadah celak. Kan zaman dulu kan kalau orang celak itu kan ada wadah yang kayak emas itu, warna kuning. Kayak mana seandainya wadahnya terbuat dari emas. Untuk lijala basar, supaya penyakit daripada penyakit mata bisa sembuh. Ini diperbolehkan. Karena kenapa darurat? Allah alam, dalam kitab disebutkan begitu. Mukhulah namanya. Celak, cuman bukan wadahnya. Untuk batangan itu kan ada batangannya. Ketika kita atau masukkan situ, nah itu batangannya itu. Nah, disebutkan ya di dalam kitab-kitab bahwasanya barang siapa yang punya penyakit mata, misalnya dia terjangkit penyakit mata misalnya, supaya terang pandangannya, penyakitnya hilang, itu pakai apa namanya? Ya untuk ini gitu. Lidi. Nah, sudahlah lidi misalnya, bukaannya itu. Nah, itu batangannya itu terbuat dari emas. Itu mudah-mudahan cepat sembuh. Yang lebih afdal lagi adalah amalan daripada yang diberikan oleh Nabiullah Khidir alaihi salam. Apa amalannya? Baca ketika orang adzan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu bacanya marhaban bi habibi wa sayyidi wa qurrata aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ini amalan Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Ketiga, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang adzan itu kita baca di sini dua. Bacanya kayak ini, marhaban bi habibi wa sayyidi wa qurrata aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Gini. Baru dipolesin. Berapa kali? Sampai tiga kali. Itu di dalam riwayat disebutkan, barang siapa yang mengamalkan daripada amalan tersebut ketika muadzin dalam bacaannya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia baca marhaban bi habibi wa sayyidi wa qurrata aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengusapkan di matanya, maka dia
terhindar daripada penyakit mata. Kalau tidak percaya boleh tes. Misal di rumah kita kadang-kadang istrinya kita atau orang tuanya kita misal, atau tetangga punya sakit mata, kita amalin itu, insya Allah bakal hilang. Atau misal dia punya bintitan, ada yang mengatakan bintitan itu sering ngintip, bukan? Bintit sini, itu dibacain juga. Marhaban bihabibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan sembuh. Begitu juga di dalam riwayat mengatakan barang siapa yang mengamalkan daripada amalan tersebut, dia tidak bakalan buta dari dia hidup sampai dia mati. Ini amalan, tidak bakalan buta. Berarti termasuk penyakit rabun itu, obat. Itu obat yang paling ampuh. Pernah waktu berangkat ke daerah Riau yang paling ujung, nama daerahnya Martapura, bukan di Martapura Banjarmasin, saya bukan. Ada daerah Buntung kesananya namanya Martapura. Ada satu anak itu kerjanya main game, tiap malam main PS, main game, main HP. Jadi kena radarnya itu matanya merahnya, kayak mana warna jambu bol, merah mata. Dibawa berobat, sudah minum obat, tidak sembuh-sembuh. Akhirnya sudah sini dibaca amal marhaban bi habibi wa sayyidi wa qurrata aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Giniin, dikasih air liur sedikit, diolesin ke matanya sampai 3 kali. Malamnya dia tidur, besok orang tuanya nelpon, Bib, assalamualaikum, alhamdulillah Bib, anak tak jadi berobat, kata dia. Kenapa tak jadi berobat? Anak-anak sudah sembuh matanya Bib, kata dia. Itu amalan. Amalan itu kapan dia ampuhnya? Ketika dikerjakan, ketika didawamkan. Kalau didawamkan, insya Allah dia bakal bermanfaat. Itu dia penyembuh, obat dari segala obat. Kenapa yang mengajarkan adalah Nabiullah Khidir alaihi salam. Ada juga dalam riwayat mengatakan yang mengajarkan adalah Nabiullah Adam alaihi salam. Ketika Nabiullah Adam risih dia, di belakang Nabiullah Adam ini malaikat ikuti Nabiullah Adam. Apa gawe si malaikat ini? Akhirnya Nabiullah Adam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa malaikat ini selalu mengikutiku ya Allah? Akhirnya bahwasanya di sulbinya engkau itu ada nur cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabiullah Adam pengen lihat nur tersebut kayak mana cahayanya. Sampai malaikat tadi senang nih ngikutin anak terus. Akhirnya dipindahi oleh Allah di kuku Nabiullah Adam. Saking nikmatnya melihat nur cahayanya Nabi Muhammad, dicium oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Maka kita ngikutin seperti itu. Itu amalan yang diajarkan. Di antaranya adalah Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Atau waktu belajar juga tidak pernah ngelihat Habib Salim buka kacamata tengok kayak gitu enggak. Dia sampai 70 lebih umur dia, sampai beliau wafat, sampai beliau meninggal. Itu diamali, insyaallah bakal mujarab, bakal bermanfaat ya untuk kita ataupun untuk keluarga. Nah, kalau untuk mirwat tadi, namanya mirwat atau gagang daripada celak untuk kita masukkan ke mata, untuk supaya cepat sembuhnya, maka itu diperbolehkan. Iqra. Wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awal. Ada juga sebagian zaman dulu orang mibkharah. Mibkharah ini tempat wadah bukhur. Wadah bukhur ini terbuat dari emas. Kalau sekarang kan cuma ngikut-ngikut baik, kadang-kadang warna kuning, wah ini mantap.
pakai emas, padahal bukan emas. Kalau zaman dulu memang gagangnya semuanya, wadahnya itu, hatta lempengannya juga semuanya terbuat dari emas. Saking itunya, haibah wibawahnya, semuanya menggunakan emas. Ada nah, itu diperbolehkan kalau dia ada darurat, karena ada hajat. Kalau ada hajat diperbolehkan. Kalau tidak itu tidak diperbolehkan. Atau misalnya anak laki-laki. Anak laki-laki boleh dipakein kalung emas. Anak laki-laki. Ada pendapat mengatakan diperbolehkan. Ada pendapat juga tetap ya hukumnya diharamkan. Karena emas itu perhiasan khusus untuk perempuan, bukan untuk laki-laki. Nah, jadi kalau anak laki-laki dipakein emas, itu kaget takut tabiatnya berubah kayak perempuan. Kadang-kadang ada yang tidak pakai emas juga, tabiatnya kayak perempuan, apalagi dipakein emas. Faslun wasiwaku mustahabun fi kulli halin illa ba'da zawal. Ini disebutkan di dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fi sanatil lailatun yanzilu fiha al-waba." Di dalam hadis Nabi menyatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di suatu tahun Allah Subhanahu wa taala atau di suatu malam Allah menurunkan daripada wabah. Di satu tahun penuh ini, setiap dari satu tahun tersebut Allah menurunkan wabah. Wabah itu diantaranya semacam penyakit. Diantaranya penyakit corona. Atau kalau zaman dulu terkenalnya flu burung atau penyakit yang lainnya. Nah, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yamurru bi ina'in laysa lahu ghita. Dia tidak bakalan turun wabah tersebut, penyakit tersebut kemana? Ke ina, ke wadah bejana yang tidak ada tutupnya. Jadi dia turunnya di tempat bejana yang tidak ada tutup. Maka disunnahkan kalau kita punya makanan, piring ataupun mangkok ataupun cangkir yang berisi air, itu disunnahkan untuk ditutup. Kadang kita kan lalai, kita taruh kopi, gahwanya kita di atas meja. Sudah itu kita pergi, tidak tahu penyakit masuk di dalam. Kadang-kadang ada orang mati mendadak, mungkin masuk makan wabah itu, penyakit itu. Ya, penyakit masuk ke dalam wadah yang terbuka tersebut. Sawa'un laisa alaihi alwika, yang tidak ada tutupnya, illa nazala fihi min dalikal waba, kecuali wadah yang terbuka, maka wabah penyakit tersebut dia bakal jatuh ke dalam. Nah, ada sebagian orang makan sesuatu tiba-tiba langsung kejang-kejang mati. Ada kadang-kadang ada tambah kejang, minum langsung mati. Nah, itu wabah penyakit tadi masuk ke dalam. Jadi kalau kita punya wadah kopi ataupun teh atau susu ataupun air putih dan sejenisnya, itu disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk ditutup. Malah dinanya kayak mana kalau wadah cangkir ini tidak ditutup, pakai apa nutupnya? Nah, di sini disebutkan di dalam kitab Safwatul Zubat, wa istahabbu fil awani taqtiya, disunnahkan di bejana ataupun wadah itu ditutup. Walau bi'udin hatta fawqal aniyah, biarpun di atas wadah tersebut kita taruh kayu. Misal ada kayu di dalam. Misalnya contoh ya, wadah cangkir, ada kayu misalnya pensil ataupun pena, pulpen, kita taruh bismillahirrahmanirrahim. Biarpun dia tidak bertutup, yang penting kita taruh kayu di atas. Nah, taruh pakai bismillahirrahmanirrahim, supaya penyakit itu tidak masuk. Ataupun hewan yang lain tidak masuk. Di antaranya hewan cicak ini. Kalau bahasa Arabnya wazal. Cicak itu hati-hati.
Cicak itu dia biasa melepeh dia. Hobi melepeh. Lepehannya itu racun. Kadang masuk ke dalam makanan, masuk ke dalam air. Kalau kita makan, inilah yang bakal menyebabkan kita penyakitan. Di antaranya penyakit kulit. Kalau orang yang punya penyakit kudis dan sejenisnya itu mungkin kena daripada lepehan cicak. Orang sekarang enggak, dia kena kudis makannya tokek. Cari tokek, cari cicak yang besar ini. Wah, ini dimakan ini obat kurap kata dia. Masya Allah. Padahal itu mustaqdar, sesuatu yang kotor, yang dijijikkan oleh orang Arab, diharamkan untuk dimakan. Tidak boleh kita makan. Itu perintah untuk menutup daripada bejana. Wadah, ya, wadah itu disunahkan untuk ditutup. Maka kalau di rumah kan ada nasi, lauk, biasanya sambal, kan ditutup pakai terung saji. Nah itu ketika nutup bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga makanan, misalnya terlampar taruh di bawah misalnya. Nah itu ditaruh kayu, bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang ada syaitan dan sejenisnya, dia menghirup daripada udara daripada makanan tersebut. Kadang-kadang makan itu kurang enak, kurang sedap. Nah, sama kayak di kelenteng gitu. Taruh buah-buahan, permen, apa lagi di dalam. Ya, kuda itu tidak ada makan buah-buahan dah. Buktinya tidak ada kegigit-gigit buah-buahan. Ya. Kalau tidak percaya pergilah ke situ deh. Palingan yang tukang jago yang makan. Nah itu tidak boleh, ya, harus ditutup. Kalau kita punya makanan atau minuman, ini disunahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala yajuzu isti'malu, dan tidak diperbolehkan, yaitu diharamkan isti'maluhu, menggunakan awani, bejana ad-dhahab wal fiddah, emas ataupun perak. Wa yajuzu isti'maluhu, dan diperbolehkan kita menggunakan ghairihima, selain daripada emas ataupun perak. Jadi selain emas dan perak diperbolehkan. Misalnya ada mau buat cangkir dari buah apa misalnya, yang dari Kalimantan itu, tasbih itu namanya kauka misalnya. Anda mau buat misalnya cangkir dari kauka, apa hukumnya? Kauka mana mahal sama emas? Mahal emas. Misal ada bilang ini biji kauka ini biji yang tumbuhnya sudah ratusan tahun. Ini bijinya harganya satu biji kurang lebih hampir sama dengan emas, atau harganya lebih mahal. Dan kauka itu kan ada dari akar, dari batang, atau dari buahnya. Cuma tidak tahu dari Kalimantan atau dari mana itu. Bukan dari Kalimantan. Kalau ditanya orang Thailand, tidak ada juga di Thailand. Turunnya dari Thailand. Iya. Transitnya 2 kali transit. Allah Turki gitu. dari Turki ya. Ada yang buat itu yang biji-bijinya dari Turki. Kalau ditanam tumbuh. Tanahnya. Korma tumbuh di tanah. Sama. Tanahnya beda. Ya, berbuah lagi malahan korma. Atau misalnya dia punya giok, batu giok, mana mahal sama emas? Giok sama emas. Beda ada lagi dia. Hah? Nilainya tak bisa dinilai. Tidak bisa kan? Lebih tinggi dia. Dari emas. Takut orang kalau ngomong masalah giok, apalagi kalau dia di center nembus. Itu mahal harganya. Tidak berharga lagi. Atau orang kaya juga tidak mampu belinya, saking mahal harganya. Akhirnya kita pengen, sudahlah buat cangkir bila nih giok, daripada disimpan-simpan buat cangkir dan bisa minum. Mana mahal? Lebih mahal. Diharamkan atau tidak kita pakai giok tadi, buat cangkir ataupun wadah piring ataupun sendok dan sejenisnya? Hukumnya tidak haram.
Atau misalnya musim cincin, pakai cincin giok, harganya 1 M misalnya. Atau pakai kalung, semua kalung itu digiok semua. Kalau dikali-kalian sekian triliun duitnya. Lebih mahal daripada emas dan perak. Haram tak? Hukumnya tidak haram. Kecuali emas yang diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, li'annahu yukassirul qulubul fuqara. Karena dia bakal menyakiti atau melunturkan daripada hatinya orang-orang miskin. Kalau kita pakai cincin bagus-bagus, giok ataupun apa, tidak pengaruh orang miskin dah. Kalau nengok yang kuning-kuning dikit, oh ini kayo nih orang pakai kuning-kuning. Beda pandangan orang ya miskin dengan orang kaya. Ada juga sekarang emas putih lagi malahan. Ya, dulu kan emas kuning, sekarang emas putih. Nah, itu tidak diharamkan berbentuk giok. Atau misalnya batu kalimaya. Kalimaya mahal atau murah harganya. Ya, kalimaya ini dibuatnya cangkir, semua buatnya wadah atau jana. Nah, ini juga hukumnya tidak haram. Apalagi yang lebih mahal, mutiara. Mutiara dapat, misal mutiara akhirnya dilempeng-lempenginya. Sama kayak jengkol. Jengkol ditumbuk-tumbuk ya, jadi keripik jengkol. Nah, ini tidak, mutiaranya ditumbuk-tumbuk, jadi lempengan seperti piring atau seperti cangkir dibuat. Nah, itu logika kita zaman dulu. Kalau zaman sekarang tidak ada pakai ditumbuk-tumbuk lagi, kan alat mesin sudah canggih, masukin bezanya sudah jadi. Nah, itu ala kulihat. Pokok dia mahal harganya, akan tetapi tidak diharamkan. Yang diharamkan cuman emas dan perak. Karena kenapa? Karena identiknya orang fukara, dia kalau ngelihat emas dia langsung kayak mana lah ya, kecewa dia. Ya Allah, orang Islam pakaiannya berlebihan, sedangkan kami ini tidak ada punya pakaian apapun. Iya, wa yajuzu isti'malu ghairihima, dan diperbolehkan menggunakan ghairihima selain daripada emas dan perak. Ya, selain itu diperbolehkan. Ini ada hukumnya. Yang pertama, hukumnya makruh. Idza kana al-kabir wa kulluha li hajah. Ini masalah tentang pembahasan cangkir yang ya, semacam diukir atau dihias atau untuk tempelan wadah. Wadah ini kalau ditempel pakai besi, dia bakal karatan. Kalau ditempel dengan ini dia bakal berubah. Kecuali kalau ditempel dengan emas ataupun perak, dia bakal menjadi bagus. Makruhnya kapan? Idza kana kabir wa kulluha li hajah. Kalau dia banyak, semuanya karena ada hajat. Seperti apa tadi? Seperti gigi, hidung, kuping, atau tempelan gigi, atau tempelan daripada cangkir wadah-wadah biasa. Itu tempelannya terbuat dari emas ataupun perak. Kalau ada hajat, semuanya banyak, iya, hukumnya adalah makruh. Diharamkan kapan? Idza kana al-kabir wa kulluha li zinah. Kalau semuanya kabir, banyak, emasnya banyak, tujuannya untuk apa? Untuk perhiasan. Nah, ini hukumnya haram. Maka laki-laki tidak boleh pakai emas, yang diperbolehkan hanya perempuan. Kalau sekarang enggak, laki-laki hobi pakai emas, perempuannya tidak pakai emas. Nah, sampai di sini kalau ada yang ditanya, fadhil.
perak diperbolehkan. Cuman dia bigotul hajat, ada hajat. Nah, misalnya kalau orang Indonesia pakai cincin, di sini satu, ya di sini dua, itu diperbolehkan. Yang tidak boleh tadi, wah ini perak nih, semua jari 10 pakai semua. Nah, ini haram hukum. Ya ini peraknya semua. Jadi tesi. Perak semua. Sudah tuh ini lagi kalungnya. Itu berlebihan, ya, itu diharamkan. Ya, diperbolehkan hanya biqadril hajah karena ada tujuh cuman hajat saja. Kalau cincin itu kan untuk menghiasi jari, ya, ditaruh di sini atau di kelingking. Kelingking ini yang disunahkan. Kelingking ini yang disunahkan. Kalau mau pakai yang di sini juga tidak jadi masalah. Tapi yang disunahkan adalah ketika pakai cincin yang ke kelingking. Ada yang ditanya? Kalau emas putih dengan emas kuning itu hukum sama. Kalau dia uruf kebiasaannya, ada timnas kebiasaan kalau emas itu biarpun warnanya kayak manapun, dia tetap emas, hukumnya tetap dia sama, tidak ada bedanya. Cuman kadang ada kalangan masyarakat yang tidak tahu, kata dia imitasi, ya padahal bukan, padahal emas putih, hukumnya sama. Ada yang tanya lagi? Nah, di sini tambahan nih. Diharamkan antanwiya as-subuk wal jidar bidzahab wal fiddah. Misalnya saking tajirnya ini orang, rumahnya ada misalnya retak. Nah, sudahlah retak ini tempel pakai emas begitu. Dulu saya pakai semen. Semen palingan 62.000 harga. Kalau emas sekalian ditempel. Tempel emas. Apa hukumnya? Hukumnya haram. Begitu juga misalnya kebetulan di rumahnya itu buat kaligrafi. Kaligrafinya tadi kuning dan semuanya itu adalah emas. Kuningannya itu emas. Akhirnya kita nyendernya di sini. Wah, di atasnya emas. Apa hukumnya? Hukumnya haram. Atau di masjid kubah emas itu, akhirnya mana tiang kubahnya, nyender dia di tiang itu, wah, tiang emas itu. Nah itu juga hukumnya haram. Wal julus tahtahu, dan duduk di bawahnya juga hukumnya adalah haram. Ya, ini mutlak haram, tidak boleh. Wa yahrumu takhliyatul Ka'bah wa sa'iril masajid bidzahab wal fiddah. Diharamkan menghiasi Ka'bah dan semua daripada masjid dengan emas ataupun perak. Di sini disebutkan. Wa yahrumu kiswatuha, dan haram juga memakaikan kiswa bil harir, dengan harir ini apa? Sutra. Pakai sutra. Bidzahab wal fiddah. Hanya hukumnya termasuk adalah haram. Cuman kalau sekedar hajat, kalau kiswa itu kan cuma tulisannya ini. Semuanya itu bukan emas. Ya ada khilaf ya. Kalau misalnya dia sedikit untuk ada hajat, misalnya supaya Ka'bah itu kalau dipandang orang megah, ya identiknya memang orang Islam itu bukan hanya nampak kemiskinannya saja, Ka'bahnya tempat ibadahnya juga mewah dan sejenisnya, itu ada hajat diperbolehkan. Kalau tidak ada hajat dan sejenisnya, maka hukumnya tetap haram. Wa kiswatul maqam Ibrahim menahanakan ada begini jawaz lima fihi at-ta'lim sa'airillah. Yang memperbolehkan siapa? Al-Imam Burkini.
Yang tadi disebutkan yang di atas tadi, Imam Bulki ini mengatakan diperbolehkan. Tujuannya apa? At-ta'zim. Tujuannya untuk mengagungkan daripada syiar-syiar Islam. Jadi orang kafir itu kalau nengok raja, misalnya Raja Salman duduk misalnya, ya, duduk di mana? Di kursi plastik. Sudah tuh ditengok madein apa madein Cina. Kan tahu orang Cina. Ini tengok Raja Salman itu duduk di kursi yang buat siapa? Kami orang Cina. Bangga orang Cina. Nah, jadi ini tak dibuat kursi singgasana raja memang dibuat emas, murni asli emas. Nah, jadi tujuannya untuk apa? Untuk mengagungkan daripada syiar daripada agama Islam. Jangan identiknya Islam itu dilihat, Islam itu banyak fuqara wal masakin, ya yang dinampaknya. Ya, keagungannya juga dilihat. Nah, jadi kalau raja datang, orang Indonesia tidak bisa macam-macam gitu. Itu tengok nih kursinya emas. Ya, apalagi yang lain nih, kursinya emas. Waktu di Indonesia ke Indonesia kemarin pakai kursi emas kan? Dibawa kursinya tidak dibawa. Wa ighadatil kufar, begitu juga menghinakan daripada orang-orang kafir. Wa kadza kiswatut tabut lil wali. Diperbolehkan juga misalnya di Jambi misalnya ada wali min auliyaillah ta'ala terkenal dengan dia menyebarkan agama Islam, keramatnya terkenal. Akhirnya dibuat apa? Dibuat tabut. Tabut itu kalau bahasa kita yang ditutup, bukan kubah, pakai kayak kain, tapi itu kelambu itu. Nah, itu tabut. Dibuat kelambu, kelambunya tadi semuanya dari emas, untuk mengagungkan daripada syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Ini diperbolehkan menurut Imam siapa? Imam Bulki. Imam Bulkaini memperbolehkan. Mereka lihat. Memang kalau tabut dipasang di tambak itu mungkin banyak yang ngincar. Bukan manusia yang ngincar, mungkin ditarik sama monyet, dibawa monyet lari. Nah itu monyet, apalagi manusia. Kelas, ada yang ditanya? Sampai di sini? Masalah foto rumah, misalnya bingkai foto rumah itu ada hajat tadi untuk dihiasi emas, karena tamu kita tadi banyak orang kafir dan teman-teman kita ini banyak orang-orang selain Islam, untuk memperlihatkan bahwa Islam itu bisa gitu kan, dari segala hal tadi. Jadi foto-foto tadi itu dengan alasan dan hajat tadi Ya kalau foto ya boleh, nggak jadi masalah. Indah ini Bulkaini. Kalau Indana madhab yang lain mengatakan bahwasanya seperti madhab Imam Syafi'i, yang tidak boleh itu dia mutlak bejana, wadah yang dibuat makan ataupun minum. Selain itu diperbolehkan. Diperbolehkan kecuali kalau ada hajat. Kalau ada hajatnya misalnya untuk mengagungkan syiar-syiar daripada ajaran Islam, ya, mengagungkan ajaran Islam itu diperbolehkan. Jadi masalah. Ada yang ditanya lagi? Baik, gerak. Faslun wasiwa mustahabun fi kulli halin illa ba'da zawal li shaim wa huwa fi salasati mawadu asyaddu istihbaban. Nah, ini insyaallah ya, minggu depan kita bakal membahas tentang isti'malus alat siwak, cara menggunakan alat siwak. Insyaallah kalau misalnya ke pasar, ya besok minggu depan siwaknya dibawa, jadi langsung praktek ya, siwaknya dibawa. Kalau tidak ada siwak boleh misalnya pelepang, kelapung,
aku berupa korma atau misalnya batang nangko boleh juga. Pegangan sapu. Kalau sekarang alhamdulillah jualannya kan sudah banyak. Harganya cuma berapa? 10.000. Ya, bisa kurang 9.000. Ya, kalau di Masjid Raya bisa kurang 1.000. 9.000 boleh. Nah, insyaallah bakal ya, kita baca daripada keutamaan daripada siwak, insyaallah. Nah, begitu juga daripada kefiyah tata cara menggunakannya dari memegang, begitu juga ketika menyapu di giginya kita, dan begitu juga bagaimana seandainya ada orang yang tidak punya gigi, apakah sunnah siwak juga atau tidak, atau gugur kesunahannya. Ada yang bilang, anak ini gigi adik lagi, gimana nak disiwak? Masa insang yang disiwak sakit? Apakah kesunahannya gugur atau tidak? Nah, ini insyaallah minggu depan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah binatul qubur wal iqbal wa salati kulli hal. Allah yaghfiru dzunub wa yasiru al-dhunub wa yasturul uyub wa yubarik lana wa lakum fi kulli halin wa fil ahal wal mal wal iyad. ويغفر لوالدينا ووالديكم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يتولانا بولايته وأن يحفظنا من شر بريته وأن يحفظنا بتكسيرنا في حقه وفي حق نبيه وفي حق أزواجنا وفي حق والدينا وفي الحقوق جميع المسلمين أن الله يبارك لنا في أوقاتنا وساعاتنا وينقلنا وإياكم من دين معصية إلا إذا طاعها من حديث نقصان إلى أجل معالم كل حاجة الذين كل حاجة مرضية ويشفي أمراضنا ويشفي أمراضنا ويتم أعمالنا والعافية ويسين سابقتنا زي خاتمنا مثل من أسلافنا وشيوخنا ورجالنا لخنيتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم شيء لله لهم الفاتحة. يا ربنا اعترفنا بأننا اقتربنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حبا واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا للمصطفى رسول نهضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه جادة صحبه والحمد لله بالبدر والتناهي.